Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fathur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Ujian kinerja praktik pembelajaran kali ini akan saya sampaikan pada kelas 10 Matematika Peminatan untuk materi konsep dasar logaritma. Mohon doa Bapak Ibu penguji, semoga saya dapat menyampaikan yang terbaik untuk ujian kinerja praktik pembelajaran kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita pertemuan kali ini masih pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian semua sehat di rumah ya. Najwa sehat, Najwa? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Najwa kemarin nilai matematikanya waktu ulangan dapat berapa? 75, Pak. 75 KKM ya. Oke, Panji. Panji. Iya, Pak. Ya, kemarin bisa nggak kerjain matematikanya waktu ulangan? Ya, lumayan, Pak. Bisa dikit. Lumayan. Susah nggak matematika, Panji? Gimana ya, Pak? Mungkin waktunya sih. Oke. Raihan mana Raihan? Raihan? Iya, Pak. Kemet ya kemarin ulangan nilainya? Lupa. Oh, lupa. Oke. Lupa menilai. Matematika susah nggak, Han? Menurut kamu? Susah, Pak. Susah. Oke, saya tanya ke semuanya nih. Percaya nggak kalau matematika itu, ada yang ngomong matematika itu gampang? Percaya nggak? Bener atau salah? Enggak, salah. Menurut kalian? Salah. Salah. Oke, jadi matematika kalau ada bahkan kalau Jerome Pauline bilang matematika itu gampang, dia bohong. Matematika itu susah. Matematika itu susah, tapi matematika itu bisa dipelajari. Nah, makanya kali ini kita akan belajar matematika. Oke. Nah, untuk memulai pelajaran kali ini, saya akan mencoba untuk share screen. Terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen sama fungsi logaritma, tapi akan masuk ke konsep dasar logaritma. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran siang ini, mari kita baca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Noval. Berikutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada kali ini minta tolong untuk dibacakan oleh Bari. Minta tolong Bari membacakan kompetensi dasarnya. Potensi dasar. Pengetahuan 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Keterampilan 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Oke, terima kasih Bari ya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Silakan kalian ketikkan nama kalian di kolom chat ya. Silakan tulis nama dan kelasnya di chatroom Google Meet kali ini. Silakan tuliskan nama dan kelas di Google Meet chatroomnya. Oke, bermunculan sudah. Oke, setelah ini
Kegiatannya adalah membaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini seperti demikian. Saya minta tolong untuk dibacakan oleh Gita. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan TPACK dan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan konsep dasar logaritma, menentukan nilai logaritma, menerapkan konsep dasar logaritma dalam suatu permasalahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dasar logaritma dengan tepat dan teliti, serta tanggung jawab, disiplin, santun, responsif, dan proaktif dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Jaga. Selanjutnya adalah ada sebuah permasalahan seperti demikian. Nih, permasalahannya. Terbaca nggak ini tulisannya? Terbaca ya. Minta tolong Zahwa untuk membacakan permasalahan tersebut. Konten ya, Neng ya, Zahwa. Ya. Permasalahan, seorang peneliti tak sengaja suntik bikinnya dengan virus mirip cacar. Seorang peneliti di sebuah laboratorium di San Diego, California, Amerika Serikat, jadi terinfeksi dengan virus mirip cacar bernama virus Varicella. Ini terjadi setelah ia tak sengaja menyuntikkan jarum dengan virus itu ke salah satu jarinya. Virus Varicella memang bukan virus cacar, tapi ia memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan virus tersebut. Dengan virus cacar. Virus ini digunakan untuk menciptakan vaksin cacar. Dalam kasus ini, ilmuwan itu tak sengaja menyuntik dirinya dengan virus Varicella saat melakukan eksperimen dengan tikus. Setelah kejadian, ia langsung mencuci tangannya selama 15 menit, melaporkan kejadian itu pada atasannya, dan pergi ke rumah sakit. 10 hari setelah kecelakaan itu, si peneliti mengalami pembekakan dan luka di jari yang tersuntik itu. Kondisinya diikuti dengan demam. Pembekakan yang dialami sang ilmuwan makin parah hingga membuat dokter khawatir ia mengalami sindrom kompartemen, sebuah kondisi serius di mana ada tekanan berlebih di dalam otot. 2 hari kemudian, para dokter memutuskan untuk memberinya tesorfirmet dan 1 dosis vaksinnya imunoglobulin. Peneliti ini juga diberi antibiotik untuk mencegah infeksi bakteri di tubuhnya. 48 jam setelah pemberian obat-obat tersebut, demam si peneliti menghilang. Hal ini diikuti dengan penurunan rasa sakit serta pembekakan di jarinya. Meski begitu, bagian jari yang mengalami mati jaringan memerlukan waktu hingga 3 bulan sebelum sembuh. Sepenuhnya, situasi ini membuat si peneliti tidak bisa bekerja di laboratorium. Laporan para dokter mengungkap bahwa pada kasus ini, penggunaan tesorfirmet bisa mengobati infeksi virus Varicella. Tapi karena ini hanya 1 kasus saja, belum diketahui pasti apakah obat ini ampuh atau tidak mengobati infeksi lain dari virus yang sama. Oke, terima kasih Zahwa. Jadi ada kasusnya. Kasusnya coba minta tolong dibaca, disimpulkan. Anissa Hafsari, kejadiannya apa ini? Tentang apa? Jadi kejadian pada permasalahan ini, jadi seorang peneliti sedang melakukan uji coba untuk membuat sebuah obat. Terus dia mengetes kepada dirinya sendiri, akhirnya jadi kena virus. Kena infeksi, virus ya? Infeksi. Oke. Nah, kalau kejadiannya kayak gini gimana nih? Terima kasih Anissa dan juga Zahwa. Kalau kejadiannya adalah bagaimana jika? Kalau kayak gini gimana? Pada awalnya, virus yang tersuntikan adalah 1 unit. Dan peneliti tersebut tidak dikasih obat macam-macam itu ya, yang tadi buat penyembuhan, tidak dikasih antibiotik dan juga imunoglobulin. Sementara itu, virusnya terbelah dua dalam waktu 20 jam. Nah, saat virus tersebut mencapai 1 juta unit, penderita akan mengalami kelumpuhan di beberapa bagian tubuh. Pertanyaannya nih, pada hari keberapakah penderita akan mengalami kelumpuhan sejak virus tersebut disuntikan? Oke, jadi di sini yang ditanyakan apa? Yang kejadiannya apa? Apakah kasusnya? Apa yang bisa kita ketahui dari permasalahan ini? Bagaimana jikanya? What if? Coba minta tolong ke Adit. Apa nih yang kejadiannya nih? Diketahui itu Varicella terbelah 2 dalam 20 jam. Terus setiap 20 jam ya. Terus terus
saat virus tersebut mencapai 1 juta, penderita mengalami kelumpuhan di beberapa bagian tubuh. Nah, Jadi pertanyaannya adalah kapan ya? Ya, berapakah penderita akan mengalami kelumpuhan sejak virus tersebut disuntikan? Oke, terima kasih Adit. Nah, berarti kita tadi punya kasus nyata. Kasus nyatanya tadi ini berdasarkan artikel di simparan.com. Nah, kita mau mengandai-andai bagaimana jika kejadian ini benar bisa terjadi nih. Virus itu terbelah dua dalam waktu 20 jam, terus penderita mengalami kelumpuhan. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini saya akan membagikan kelompok kalian. Ini ada 6 buah kelompok. Sudah disusun heterogen, yang mana yang bisa memimpin. Oke, kemudian setelah dibagi kelompok ini, LKPD akan saya share di chatroom. Sebentar, LKPD akan saya share di chatroom. LKPD di chatroom. LKPD sudah saya share di chatroom. Kemudian setelah kelompok, silakan dipilih satu dua kata kelompok untuk membuat grup WhatsApp. Oke, setelah membuat grup WhatsApp, silakan kalian invite saya ke grup WhatsApp tersebut. Oke. Kemudian silakan diskusikan LKPD tersebut selama 15 menit. Silakan didiskusikan. Oke, ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah saya archive. Silakan ini kelompok 3, kelompok 4. Silakan dimulai diskusinya. Itu tadi LKPD-nya di-share dulu. Nah ya, LKPD coba di setiap kelompok LKPD di-share. Oke. Oke, silahkan. Oke, jangan ngetik deh. Kalian coba ketik videonya. Silakan diskusikan per soal nomor 1 jawabannya apa, langsung kayak gitu. Kan masing-masing sudah tahu ya. Soal nomor 1 jawabannya apa, silakan diskusikan. Kalau untuk yang nomor 7 ini, boleh kalian tulis di kertas, terus di foto, di share ke grup, boleh kayak gitu konsepnya ya. Yang hitung-hitungan kayak gitu, boleh kayak gitu konsepnya.
Saya mau tanya Pak, Iya, Dit, silakan Dit. nanti ini dikumpulin aja kan nggak dipresentasikan? Nanti dipresentasiin ya. Jadi kalian siapkan bahan presentasinya, boleh yang tadi di print, kemudian ditulis atau diketik, atau tadi kan bentuknya Microsoft Word ya, yang saya share, boleh diketik di situ, nanti dipresentasikan dalam bentuk masing-masing. Tapi yang dipresentasikan hanya perwakilan kelompok saja, perwakilan kelompok. Jadi saya akan tunjuk satu kelompok untuk dipresentasikan. Gitu ya, Dit ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Dipersiapkan ya untuk bahan presentasinya juga ya. Jadi di print atau mungkin diketik di situ langsung. Karena tadi Microsoft Word yang saya share bisa diketik langsung. Oke, kelompok 5 berarti lanjut ke ini ya, menentukan variabelnya ya. Iya Pak. Setelah menentukan variabel dihitung nilai ininya, perhitungannya. Kelompok 5 ya ini, iya kelompok 5. Ini kelompok 3 belum masuk ke inian tabel 20 jam ke digercepin ya kelompok 3. Sama kelompok 2 juga digercapkan. Oke. Ini kelompok 1 digercepkan, sekarang sudah masuk ke perhitungan ya, perhitungan nilai N ke berapa, yang dapat 19 itu digercepkan ya. Sekarang kita akan menyajikan hasil diskusinya. Silakan dipersiapkan. Saya akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain silakan untuk merespon kesamaannya atau perbedaannya atau hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke, yang presentasi saya akan tunjuk adalah kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 menyajikan hasil presentasinya. Share screen kelompok 4 bisa? Sebentar Pak, lagi digabungin. Oke, siap. Iya. Oke, sambil menunggu digabungin, adakah kesulitan tadi ketika berdiskusi? Nirina? Halo Nirina? Iya Pak. Ya, on cam Neng, tolong. Kamu ada kesulitan tadi pas diskusi? Sambil nunggu kelompok 4 untuk menyiapkan hasil presentasinya, hasil diskusinya? Nggak ada sih Pak, tapi ada beberapa yang jawabannya kurang sama, jadi disamain sama teman-teman yang lainnya. Oke, nanti kita akan cek jawaban. Nirina, kamu kelompok berapa? Kelompok 5 Pak. Kelompok 5. Nanti kalau misalnya kelompok 4 lagi presentasi, kami samain sama ini ya, cocokin ya. Kalau ada perbedaan kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih Nirina. Iya Pak, sama-sama. Kelompok 4 sudah siap presentasi? Langsung aja, silakan Shirley presentasikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3.
bernama Median Rizali Rahmi, anggota kelompok saya. Selanjutnya ada Gagah Suryanata dan Naufal Mendra Prayata. Lanjut, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait diskusi permasalahan tentang virus tadi. Nomor 1, untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah operasi lawan atau inverse dari operasi penjumlahan? Jawabannya yaitu lawan dari operasi penjumlahan adalah pengurangan. Yang nomor 2, apakah operasi lawan atau inverse dari operasi pengurangan? Jawabannya adalah penjumlahan. Nomor 3, apakah operasi lawan atau inverse dari operasi perkalian? Jawabannya yaitu inverse dari operasi perkalian pembagian. Yang nomor 4, apakah operasi lawan atau inverse dari operasi pembagian? Jawabannya adalah perkalian. Oke, saya stop dulu. Saya tanya dulu respon dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Adakah yang berbeda? Kelompok 2 sama, Pak. Kelompok 2 sama, kelompok yang lain? Kelompok 4 sama, Pak. Kelompok 1 sama, Pak. Kelompok 2, kelompok 4 sama. Kelompok 5 sama, Pak. Kelompok 6? Kelompok 6 sama, Pak. Oke, lanjut. Shirley. Lanjut nomor 2, yaitu ubahlah persamaan Y berikut menjadi persamaan X. Yang A, jika Y sama dengan X plus 3, maka X sama dengan Y min 3. Yang B, jika Y sama dengan X min 4, maka X sama dengan Y plus 4. Yang C, jika Y sama dengan 3X, maka X sama dengan Y per 3. Yang D, jika Y sama dengan X per 4, maka X sama dengan 4X. Yang E, jika Y sama dengan 3 pangkat X, maka X sama dengan basis 3 log Y. Oke, Dari untuk nomor 5. Kelompok lain ada komentar? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Kelompok 1 dulu deh saya tanyain. Kelompok 1 Sama, Pak. sama. Kelompok 2 sama, Pak. Sama, Pak. Kelompok 4 sama, Pak. sama. Kelompok 5 Sama, Pak. kelompok 6 Sama, Pak. sama. Oke, lanjut nomor 6. Apakah kamu mengetahui apa itu logaritma? Jika ya, tuliskan definisi logaritma pada kolom berikut. Nah, menurut pendapat saya, atau dari kelompok saya, definisi logaritma yaitu A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika basis A log C sama dengan B. Dengan keterangan A sama dengan bilangan pokok atau basisnya, C sama dengan numerusnya, B sama dengan hasilnya. Dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan C lebih dari 0. Oke, untuk kelompok yang lain ada yang mau dikomentari? Bari, ada Bari? Pak. Kelompok kamu kayak gini? Kelompok saya kayaknya hampir sama kayak gini juga sih, Pak. Oke, definisinya sama menurut ini? Sama, Pak. Oke, mungkin Anissa dari kelompok 2 ada perbedaan untuk definisi logaritma? Anissa Hapsari. Sama, Pak. Alhamdulillah sama. Oke, lanjut ke nomor Nomor 8 untuk jawabannya di dalam tabel 20 jam ke N.
dan jumlah virus vaksinnya sama dengan Y. Oke, 20 jam ke 0 sama dengan jumlah virus vaksinianya 1. 20 jam ke 1 jumlah virus vaksinianya sama dengan 2. 20 jam ke 2 jumlah virus vaksinianya sama dengan 4. 20 jam ke 3 jumlah virus vaksinianya sama dengan 8. 20 jam ke N jumlah virus vaksinianya sama dengan Y sama dengan 2 pangkat N. 20 jam ke N sama dengan basis 2 log Y, jumlah virus vaksinianya sama dengan Y. Oke, kelompok yang lain ada perbedaan? Dari kelompok lain ada yang berbeda. Kelompok 1, kelompok 2, 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, lanjut Sherly ke yang ini, maka sejuta itu. Berdasarkan pernyataan tersebut, saat virus tersebut mencapai 1 juta unit, penderita akan mengalami kelumpuhan di beberapa bagian tubuh. Pada hari keberapakah penderita akan mengalami kelumpuhan sejak virus tersebut disuntikan? Jawabannya, maka 1 juta adalah nilai dari variabel Y dan akan digunakan persamaan N untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, lanjut langsung ke ini perhitungannya. Dari pernyataan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penderita akan mengalami kelumpuhan pada hari ke-17 sejak virus tersebut tersuntikan. Oke, terima kasih. Kelompok 3 ya ini ya? Iya. Oke, ada perbedaan dari kelompok yang lain? Terima kasih Noval, juga bisa stop share screen. Dari kelompok lain, apakah ada perbedaan? Coba ke Zahwa. Zahwa, monitor Zahwa. Iya, Pak. Tadi diskusi kelompok kamu, kendalanya di mana? Jadi agak terkendala di nomor 7 sih. Oh gitu, oke. Tapi tadi di nomor 7 sudah didiskusikan sama kawan-kawan, sama Sudah, Pak. apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3, Sherly dan kawan-kawan. Alhamdulillah sama, Pak. Oke. Kemudian terima kasih Zahwa. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang konsep dasar logaritma. Tadi sudah menyelesaikan sebuah permasalahan tentang virus vaksinia. Coba Panji, halo Panji. Monitor Panji. Mohon maaf Pak, tadi agak lag. Oke, coba minta tolong disimpulkan pertemuan kita hari ini membahas apa dan juga gimana? Pada pertemuan yang kali ini kita membahas tentang apa itu logaritma dan bagaimana cara-cara perhitungannya. Mendeskripsikan konsep dasar logaritma, menentukan nilai logaritma, menerapkan konsep dasarnya dalam suatu permasalahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dasar logaritma. Oke. Kemudian tadi logaritma itu adalah apa dia dibilang tadi logaritma adalah kebalikan dari apa tadi? Bentuk pangkat Pak. Oke, kemarin kita sudah belajar bentuk pangkat, sudah selesai bentuk pangkat semua eksponen itu. Hari ini kita move on ke logaritma. Oke, untuk materi kali ini adalah konsep dasar logaritma. Sudah kalian pelajari bahwa logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen atau bentuk pangkat.
Silahkan untuk lebih memahaminya, kalian beralih langsung ke e-learning sekolah. Untuk mengerjakan, di situ sudah saya posting beberapa latihan soal. Sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Berarti minta tolong Noval untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa setelah belajar siang ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Noval, terima kasih kalian semua. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga-jaga kesehatan, perbanyak berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama ya semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.